Hai, selamat datang di Klasik Konten Kreator. Gue Nanda Salawati. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini, silahkan subscribe. Hari ini kita akan ngomongin beberapa tips buat mengoptimalkan audio buat konten YouTube dan podcast. Tips yang pertama adalah artikulasi. Jadi kurang lebih gue pertama kali upload video tuh Oktober 2016. Nah, di awal 2016 itu gue ada training sendiri dari 2 penyiar radio. Waktu itu memang 2 hari itu gue berlatih di situ hanya untuk suara. Gimana caranya suara ini artikulasinya lancar dan suara ini juga bisa terdengar dengan jernih dan baik buat kupingnya pendengar kita. Jadi artikulasi ini sebenarnya korelasinya gini loh. Cara kita berbicara sehari-hari ini akan beda dengan cara kita berbicara di depan kamera. Oke, bukannya gue mau nyuruh lo jadi nggak menjadi diri sendiri, nggak gitu sih. Cuman lebih yang ke gini loh, peruntukannya beda. Kalau misalkan artikulasi cara kita berbicara di depan kamera ini, kita akan berhubungan dengan Google Analytics. Yes, Google Analytics ini gimana caranya? Suara kita ini akan ketangkep dengan Google Translate. Omongan kita bisa gak sih diproses? Jadi ini tadinya gue gak ngerti. Tapi pas outbreak pandemi Mas Ronces ya, tiba-tiba kok harusnya semua orang di online. Kenapa jadi analitik gue jomplang ya? Ternyata ada announcement dari Google waktu itu, dari YouTube-nya itu sendiri, mereka merumahkan staffnya dan semua ini diproses secara otomatis dari sistemnya Google Translate. Jadi kalau misalkan teman-teman ada di sebelah kiri kayaknya itu ada tulisannya CC kan, closed caption kan. Nah, itu yang ketangkep, suara kita yang ketangkep, omongan kita yang ketangkep dari sistemnya, dari mulut kita ke sistemnya Google, dan itu akan ditranslate sama Google. Jadi kalau misalkan omongan kita juga artikulasinya nggak lancar, berarti ini ketangkep nggak omongan kita, kata-kata yang kita ucapkan, kalimat yang kita ucapkan ketangkep nggak sama sistemnya. Itu akan berpengaruh ke analitiknya. Karena gimana juga Google ya logis aja sih kalau misalkan dia mau nge-ban yang namanya clickbait gitu loh. Jadi judul akan dibandingkan dengan apa-apaan aja yang kita omongin di sepanjang video ini gitu loh. Jadi ini akan ada 2 perbandingan. Kalau misalkan yang diomongin ini jauh berbeda banget dengan judulnya, ini akan dianggap clickbait nggak nih gitu loh. Jadi artikulasi itu akan ngaruhnya ke situ, ketangkep nggak? Karena kita akan yang di tingkat lebih advance, kita akan ngomongin metadata gitu ya kan. Nggak hanya deskripsi, tapi kadang-kadang judul dengan deskripsi dengan apa yang kita ucapkan di sini sinkron nggak gitu loh. Intinya sih kayak gitu. Artikulasi ini menjadi penting perkara analitik. Tips yang kedua adalah environment. Jadi ini adalah surrounding. Di sekitaran kita ada apa? Tempat kita recording video ini tuh, ini di sekitarannya ada apa? Kalau misalkan ada di deket banget radius sekian ratus meter dari tempat ibadah, berarti kita harus catat nih panggilan ibadahnya kapan-kapan aja. Atau misalkan di seberangannya sekolah banget gitu ya kan, berarti jam 7 pagi hati-hati ada bel sekolahan yang ketangkep sama audio kita gitu ya kan. Agak nggak lucu sih gitu kan. Jadi ada beberapa waktu yang memang kelihatan memang udah ada ancer-ancer nih kita dari awal. Oh, kita jangan recording jam segini. Nah, gue mau ngasih juga contoh buat teman-teman. Kalau misalkan di channel kami yang satu lagi di Queen of Sword Reading itu, kadang-kadang gue go with the flow aja. Kalau misalkan sore-sore di rumah yang lama, itu sore-sore biasanya kalau nggak tukang bakso, tukang roti yang lewat. Oh ya udah, go with the flow aja, sambungin aja omongan kita. Aduh, tukang bakso lewat kan, gue lagi recording, terus gimana caranya gue mau beli bakso di situ? Gue jadi lapar kan. Sambungin omongan kita, sambungin aja. Jadi audiensnya juga akan ngerasa, oh ini orang
nggak nge-fake banget gitu loh, nggak dibuat-buat banget. Emang ada orang jualan di sana, ya go with the flow aja, ngalir aja, sambungin, yang penting temanya nyampe. Jadi gue nggak yang saklek itu. Toh juga sampai detik ini juga gue kadang-kadang hanya bullet points aja, nggak yang bener-bener naskah SPOK gitu, enggak gitu loh. Yang terstruktur rapi juga itu akan ada hal-hal yang di tengah jalan kita harus adaptasi, dan environment itu akan ngaruh banget gitu loh. Terutama di tempat-tempat yang memang sekitarannya itu, lingkungannya memang nggak setenang itu buat lo menjadikan studio lo rekaman sendiri. Kadang-kadang kita sampai sekarang juga rekaman di kamar sih gitu kan. Ada fruit fly lagi ya kan, terbang-terbang, ya udah deh gitu. Yang penting kita tahu environment kita akan ada apa, jam berapa. Kalau misalkan udah ada nih ancer-ancernya, berarti kan kita bisa adjust lagi schedule kita, atau kita bisa adjust lagi omongannya, ada adaptasi di situ, dan ini akan ngalir banget videonya. Tips yang terakhir, tips yang ketiga adalah kenalin device-nya. Jadi memang ada beberapa device yang perlu software enhancement. Kalau yang ini gue memang pakai Rode NTG Go, dan di sini memang USB, mic bisa, dan langsung connect ke kameranya juga bisa. Ini nggak terlalu banyak masalah, cuman memang lo harus tahu dan pahamin benar-benar fitur dari perangkat lo sendiri. Kalau misalkan perangkat yang sebelumnya gue pakai Rode NTG USB, itu perlu software enhancement namanya Peace. Jadi gain controlnya terlalu rendah. Jadi yang gue omongin bener-bener harus banget di depan mic banget. Tapi kalau misalkan gue pakai yang Rode NTG Go yang ini, gue yang ngomong sebegini deketnya, itu akan lo pengang di kuping lo. Jadi bener-bener kita sebagai content creator, kita kenalin banget device kita apa, dan fitur-fiturnya akan ada apa saja yang kita bisa manfaatin untuk mengoptimalkan kualitas audio dari video kita. Dan kalau misalkan teman-teman juga membuat konten podcast, misalkan audio dari video ini akan lo convert lagi MP3 untuk lo upload menjadi sebuah episode podcast, ini akan ngaruh banget, dan ini lo akan kerja lebih efisien kalau misalkan kualitas audionya dari awal sudah oke. Bonus poin ini soal internet. Koneksi internet itu ngaruh banget. Jadi saat teman-teman convert videonya udah oke, audionya udah jadi oke, tapi saat proses uploading dengan speed internet yang seadanya biasanya, dan ini kasus beberapa kali di beberapa channel kami ya, saat kita uploading dengan kualitas dan kecepatan internet yang seadanya, kita dengernya oke, kita playback oke, tapi yang di sana audiensnya pasti ada aja beberapa komen yang bilang, ini audionya kecil banget, ini padahal udah dimaksimalin tapi nggak kedengeran sama sekali suaranya. Itu akan tetap ada. Jadi proses uploading ini juga mengaruh. Dan kita gimana caranya untuk mencari spot-spot tertentu atau mencari provider internet yang memang mumpuni untuk kita mengupload konten kita. Saat kita playback di komputer kita nggak ada masalah, audionya cetar, membahana sekali lah ya kan. Cuman saat diupload dengan kecepatan internet yang seadanya, audiens kita yang denger itu ada aja komen, ini audionya nggak kedengeran gitu loh. Entah audionya yang nggak kedengeran, entah yang memang kemeresak. Jadi ini ngaruh banget internet itu, dan kita nggak yang tahu ini dari awal biasanya. Ini trial and error, dan kan fruit flies lagi, ya udahlah ya kan. Jadi dari awal kita nggak tahu ini trial and error, dan pada akhirnya kita ketemu, oh ini permasalahannya di internet. Jadi kita harus cari provider internet yang memang bukan speed download, tapi speed uploadingnya yang memang cepet gitu loh, yang speed uploadingnya yang tinggi. Atau lo cari provider internet yang memang dikhususkan untuk para gamer gitu loh ya kan.
Ini agak joke sih, cuman sebenarnya kita nyari koneksi internet ya sesuai dengan kebutuhan gamer, dan kita nyari laptop juga ya laptop gamer, karena kebutuhan kita kurang lebih sama para gamers itu. Jadi ini akan ngaruh banget koneksi internet. Moga-moga bisa kejelasin, bisa ngasih tips, bisa ngasih nilai tambah buat teman-teman, terutama para YouTuber pemula. Kayaknya segini dulu video kita kali ini. See you next time.